His children tortured. Focus. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan film action terbaru tahun 2026 yang mengisahkan seorang wanita dari sejak kecil dilatih bersama anak-anak lain untuk menjadi senjata pembunuh bagi CIA, yang mana hidup tanpa masa kecil, tanpa rasa sakit, hanya latihan dan penyiksaan yang diterima. Kini mereka bangkit untuk memberontak, melawan masa lalu mereka, dan menyelamatkan generasi baru dari nasib yang sama. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah gedung intelijen keamanan Rusia atau FSB. Terlihat para petugas di sana sedang beraktivitas seperti biasa, yang mana agar bisa masuk ke sana harus melewati berbagai macam pemeriksaan ketat. Lalu di dalam, di depan sebuah ruangan, terlihat seorang ibu-ibu cleaning service yang sedang membawa peralatannya. Lalu saat tempat itu dibuka, terlihat seorang wanita cantik yang entah dari mana asalnya. Ternyata wanita itu bernama Reni. Setelah keluar, ibu-ibu itu langsung meminta uang sebagai jasa karena telah membantunya untuk masuk tanpa melalui pemeriksaan dan diantar ke tempat yang ia mau. Ternyata di situ diketahui bahwa Reni adalah orang Amerika, yang mana terlihat dari uang yang Reni berikan kepada ibu itu, di mana ibu itu tidak mau menerima uang berbentuk dolar. Namun Reni menjawab hanya itu yang ia punya. Akhirnya ibu itu pun langsung pergi, dan Reni pun dengan santai langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah membobol pintu, Reni pun langsung masuk ke sebuah ruangan rahasia dengan alat-alat yang sudah ia persiapkan. Sesampainya di dalam, terlihat ia sedang mencari sesuatu yang sangat penting, yang mana di sana terlihat sangat banyak berangkas-berangkas rahasia. Tak lama, Reni pun akhirnya menemukan apa yang ia cari. Tanpa buang waktu, ia pun langsung membobolnya, dan ternyata itu suatu berkas rahasia yang kelihatannya sangat penting. Belum sempat keluar, sialnya keberadaannya diketahui oleh salah satu petugas di sana, hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, dengan santai Reni keluar serta sudah bersiap-siap untuk melawan para petugas di sana. Dan inilah aksinya. Terlihat dari aksinya bahwa Reni ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sudah dilatih dari sejak kecil untuk menjadi mesin pembunuh. Setelah Reni berhasil mengalahkan mereka, ia pun langsung keluar dan langsung terbang ke Bulgaria. Setelah sampai di sana, di sebuah hotel, Reni menghubungi satu persatu kawan lama seangkatannya. Yang mana diketahui ternyata, Reni ini merupakan salah satu program anak magang bernama The Internship yang dibentuk oleh CIA untuk dijadikan mesin pembunuh yang sempurna. Dari kecil dididik dengan kekerasan, dipaksa, disiksa tanpa rasa simpati sedikit pun. Bisa dibilang dia tidak pernah merasakan masa kecilnya seperti anak pada umumnya. Maka dari itu, setelah dia dewasa dan lulus dari segala siksaan yang diterima, sekarang dia bukan hanya ingin balas dendam, tapi ingin menghentikan program tersebut, karena ia tidak ingin hal yang dialaminya dialami kembali oleh anak-anak lain. We were taken from our mothers and fathers as children, tortured. Focus. To be better for them. Oleh karena itu, ternyata berkas yang Reni ambil dari gedung keamanan Rusia tadi, yaitu daftar nama anak program magang seangkatannya yang masih tersisa. Di dalam berkas tersebut, terdapat nama-nama anggota, serta email masing-masing dari mereka. Melalui email tersebutlah Reni menghubungi satu persatu kawan-kawannya yang memiliki amarah yang sama terhadap program tersebut. Lalu kita akan diperkenalkan satu persatu di antara mereka yang tersisa pada saat mereka menerima email dari Reni.
yang mana di Museum New York, Amerika Serikat, terlihat salah satu anak magang yang bernama Annalise yang merupakan seorang pemandu dan pemberi informasi tentang tempat wisata dan tempat bersejarah. Lalu di tempat lain, terlihat juga seorang wanita yang merupakan juga anggota magang yang bernama Carrie, yang merupakan seorang apoteker atau ahli perobatan. Lalu ini anggota lainnya lagi, seorang pria sedikit kekar yang bernama Caliber, yang merupakan seorang pengoleksi serta penjual senjata. Lalu di London, Inggris, terlihat seorang pria bisa dibilang ganteng, yang bernama Rubicon, yang merupakan ahli dalam sistem teknologi atau bisa dibilang seperti hacker. Lalu Rennie juga mengirimkan alamat tempat di mana mereka nantinya bertemu, serta membahas apa yang mereka lakukan selanjutnya. Tanpa pikir panjang, dengan amarah yang sama, mereka langsung berangkat menuju tempat yang sudah Rennie siapkan. I'm hoping you'll join me. Left. Di tempat lain di Paris, Prancis, terlihat seorang gadis cantik yang bernama Belati sedang berada di sebuah tempat. Namun tiba-tiba dia didatangi beberapa orang pria yang menghadangnya. Namun inilah yang terjadi. Dan ternyata, tiba-tiba Rubicon datang dan langsung mengajak Belati pergi dari sana. Sesampainya di luar, Rennie ternyata sudah menunggu mereka. Karena ternyata, Belati ini juga merupakan anak magang yang sama seperti mereka. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas pergi. Di tempat lain, tepatnya di gedung FSB Keamanan Rusia yang Rennie datang di awal film, terlihat seorang pria bernama Vlad yang merupakan petinggi di FSB Rusia. Lalu dia menemui seorang pria tua bernama Pak Surya yang merupakan seorang yang pernah mendirikan program magang yang sama seperti tim CIA. Namun program tersebut gagal total. Lalu Vlad bertanya kepada Pak Surya, siapa yang melakukan ini dan yang telah mengambil berkas di dalam berangkas rahasia mereka. Bahkan dia menduga bahwa anak magang dari Pak Surya ini melakukan itu. Lalu Pak Surya mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan dia mengatakan bahwa dulunya mereka pernah mendirikan program itu namun gagal. Bahkan dari peserta magangnya ada yang bunuh diri. Akan tetapi, tim CIA Amerika juga memiliki program yang sama. Beruntungnya mereka berhasil menjalankan program tersebut. Lalu Vlad menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Pak Surya pun mengatakan jika kita tidak bisa menjalankan program tersebut, maka pastikan jika Amerika juga tidak akan memilikinya. Dan Pak Surya juga mengatakan bahwa anggota magang yang melakukan semua ini akan berangkat ke New York. Vlad bertanya, apakah mereka memiliki agen di sana? Pak Surya menjawab, pasti, mereka akan melakukan sesuai perintah. You wanted to see me, sir? Di sisi lain, di gedung CIA, terlihat seorang pria yang merupakan direktur CIA yang tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang bernama Janice. Lalu Janice diperkenalkan seorang pria di sana yang merupakan wakil direktur CIA yang bernama Dick. Setelah itu, Pak Direktur menyampaikan bahwa Janice memiliki reputasi yang luar biasa dalam pekerjaannya dengan situasi ekstrim. Lalu Direktur bertanya apa yang Janice ketahui tentang program magang itu. Lalu Janice menjelaskan bahwa program itu dimulai oleh mantan Direktur CIA lama yang bernama Henry Birney, yang mana program itu digunakan sebagai senjata bagi CIA. Namun setelah Birney berkhianat, akhirnya program itu ditinggalkan dan Birney akhirnya meninggal. Lalu Pak Direktur mengatakan bahwa 2 hari sebelumnya, salah satu anak magang yang bernama Rennie masuk ke markas FSB Rusia serta membawa informasi sensitif. Dan Pak Direktur juga mengatakan jika ia tidak suka apa yang telah dilakukan terhadap anak-anak itu. Namun wakilnya menegaskan bahwa mereka tidak bisa dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Dalam arti kata, mereka harus merebut anak itu untuk kembali. Lalu Pak Direktur menugaskan Janice untuk menemukan Rennie sebelum tim FSB Rusia menemukannya terlebih dahulu. Dan Pak Direktur juga mengatakan alasan ia menugaskan Janice dalam kasus ini dikarenakan Rennie ini merupakan anak kandung dari Janice itu sendiri. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang mana sedang dikejar-kejar oleh petugas keamanan setempat. Namun akhirnya, ternyata itu Carrie, si apoteker yang didatangi oleh anggotanya termasuk Rennie untuk pergi bareng bersama mereka. Lalu di pesisir Sungai Potomac, Amerika Serikat, terlihat seorang pria penjual burger yang bernama Nelson, yang merupakan mantan agen CIA, yang mana dulunya ia punya masalah dengan si wakil direktur. Lalu tiba-tiba Nelson didatangi oleh Janice, yaitu teman lamanya, bahkan bisa dibilang mantan kekasihnya. Lalu Nelson bertanya, mengapa Janice ada di sini? Janice menjawab bahwa ia sedang lapar, makanya ia mampir ke tempatnya karena orang bilang burgernya enak.
Lalu sambil makan burger, Janice mengatakan bahwa dia butuh bantuan Nelson dalam kasusnya saat ini, yang menyangkut masa lalunya, yang mana pada saat Janice berumur 17 tahun, ia mengandung dan keluarganya tidak mau menerimanya lagi. Lalu pada akhirnya Janice menitipkan anaknya untuk diadopsi ke tempat program anak magang. Sekarang ia baru mengetahui siapa putrinya tersebut dan menunjukkan fotonya kepada Nelson, serta menyuruh Nelson untuk mencarinya sebelum Rusia duluan menemukannya. Lalu di Brooklyn, Rusia, terlihat Vlad sedang mendatangi seorang pendoa atau batuska, kita sebut saja namanya Santo. Lalu Vlad langsung to the point, yang mana Vlad butuh bantuan dari Santo ini berupa beberapa pembunuh bayaran, senjata, serta kendaraan yang harus ia berikan kepada Vlad secepatnya. Lalu Santo sempat menolak, namun pada akhirnya ia setuju dan mengajak Vlad bertemu nanti di sebuah kafe. Selang beberapa lama, tibalah Vlad di sebuah kafe yang Santo janjikan tadi. Lalu Santo membawa seorang pria besar, kita sebut saja Bom, untuk menyampaikan bahwa yang Vlad minta tidak bisa dia bawakan sekarang. Namun tiba-tiba, tak lama kemudian, Vlad mendapat telepon dari Pak Surya yang mengatakan informasi terkait anak magang itu. Lalu Pak Surya juga mengatakan bahwa salah satu agen CIA bernama Janice telah meminta bantuan dari seorang mantan anggota CIA yang bernama Nelson untuk mencari para anak magang. Dan Pak Surya juga mengirimkan foto lokasi di mana para anak magang itu berada saat ini. Greetings and salutations. Lalu di tempat lain, di sebuah villa daerah hutan pegunungan New York, tepat di mana para anak magang itu berada saat ini. Diketahui ternyata di antara mereka tidak pernah kenal satu sama lain. Hingga setelah mereka berkumpul, disitulah mereka mengenal satu sama lain dan menceritakan apa profesi mereka masing-masing saat ini. Lalu Kaliber bercanda dengan menyinggung Belati yang selalu membawa pisau. Bahkan di pertempuran senjata api pun dia tetap membawanya. Namun, Would you like to see that again? Nah. setelah itu Reni selaku yang memimpin mereka sangat berterima kasih kepada mereka semua yang sudah mau berkumpul kembali untuk merencanakan suatu hal ke depannya, yang mana mereka tidak pernah merasakan apa itu masa kecil, dikarenakan sudah dihilangkan oleh mereka yang tidak punya hati nurani, yang hanya memikirkan reputasinya sendiri, sampai-sampai mereka disiksa, dipaksa, bahkan menyuruh mereka untuk menghilangkan rasa sakit pada diri mereka. Oleh karena itu mereka semua siap untuk menjalankan misinya, untuk menghentikan dan menghilangkan program tersebut bersama-sama. Setelah perbincangan itu selesai, mereka pun beristirahat sembari minum ramuan lezat buatan Carrie. Di sisi lain, terlihat Nelson yang mendatangi sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh Vlad. Sesampainya di sana, Nelson langsung disambut oleh si Bom, yang sudah menjadi tangan kanannya Vlad. Lalu Nelson bertanya di mana Vlad. Si Bom mengatakan Vlad tidak ada di sini, serta menyuruh Nelson pergi dari tempat itu. Namun, You know what? Fuck that. There is no blood here. Now go back where you came from. You guys keep eating. Sit down. I'm going. lalu di luar, Nelson langsung memanggil taksi. Namun tiba-tiba dia ditodong oleh seseorang dan dia pun tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan pintu taksi langsung dikunci. Lalu inilah yang terjadi. Open the door and leave the keys. Get out. Get out. Thank you. Keesokan harinya, di tempat anak magang tinggal, terlihat Reni sedang menandai pepohonan yang menjadi jalan untuk mereka nanti. Dan dia juga memasang CCTV di berbagai titik, karena mereka sudah prediksi para agen Rusia pasti datang ke lokasinya tersebut. Setelah itu di villa, Reni memperlihatkan kepada mereka kertas nama para anak magang yang ia curi sebelumnya. Lalu di kertas tersebut ada tulisan Trafalgar 9 yang menjadi pertanyaan bagi mereka apa maksud dari tulisan itu. Lalu analis menduga jika nomor yang ada di bawah kertas itu bisa jadi nomor routing sebuah bank, serta ada pembayaran $1 juta lebih. Lalu setelah diselidiki nomor tersebut, terdeteksi sebuah bank yaitu United First Bank yang bertempat di kota New York. Setelah mendapatkan informasinya, mereka pun akan segera mendatangi bank tersebut. Namun di waktu yang bersamaan, terlihat Vlad sudah berada di hutan dekat dengan villa anak magang dengan beberapa anggota bayaran yang dibawanya, termasuk si Bong. Who do you think they are? Mine's the biggest. Meet me out there. Lalu di saat yang bersamaan juga, Nelson berhasil melacak para anggota Vlad dengan menaruh pelacak pada baju si Bong di kafe semalam. Setelah keluar dari villa, Reni memberitahu anak-anak bahwa dia sudah memberi tanda di beberapa pohon untuk arah jalan agar tidak tersesat. Lalu Reni menyuruh Kaliber untuk berjalan di belakang, karena dia memegang senjata yang besar. Di sisi lain, Nelson sudah sampai pada titik yang sudah disiapkan dan langsung mengeluarkan senjatanya. Di sisi lain, anak-anak semakin dekat dengan para kelompok Vlad. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk menghadapi mereka.
Di mana Nelson yang sedang memantau dari jauh, ia pun akhirnya menembak salah satu anggota Flat hingga pertempuran pun terjadi. Who was that? Hey, let's get this van cleared. Setelah menumbangkan beberapa anggota Flat, mereka langsung memasukkan barang-barangnya, sembari menghabisi anggota Flat satu persatu yang dibantu dengan beberapa tembakan jitu dari Nelson. Setelah aman, mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Lalu Flat yang menyadari ada yang tidak beres, akhirnya ia pun menemukan alat pelacak di baju bom. Lalu beberapa saat kemudian, wakil direktur CIA yang bernama Dick datang ke lokasi kejadian dan hanya menemukan jasad-jasad para anggota Flat. Lalu Dick memberitahu direktur CIA bahwa tempat itu sudah berantakan dan para anak-anak sudah pergi dari sana. Lalu Pak Direktur memerintahkan Dick untuk segera menemukan anak-anak sebelum agen Rusia menemukannya, serta mencari tahu siapa agen Rusia yang mengincar anak-anak itu. Sesampainya di suatu tempat, di mana anak-anak sedang beristirahat, tiba-tiba Remy mendapatkan pesan masuk, yang mana bertuliskan seorang teman. Dengan penasaran, bahkan siapa orang yang membantu mereka tadi, Remy pun langsung menelpon nomor tersebut, yang ternyata itu adalah Nelson. Lalu Nelson berkata bahwa dia adalah sekutu, dan Remy pun mengajaknya bertemu untuk bisa membuktikannya. Lalu tiba saat malamnya, Nelson mendatangi di mana para anak-anak berada saat ini. Lalu saat bertemu, Reni langsung menanyakan siapa Nelson sebenarnya dan bagaimana agar dia bisa percaya kepadanya. Lalu Nelson mengatakan bahwa dia adalah mantan agen CIA yang dipecat dengan tidak hormat karena telah memukul bosnya, karena baginya bosnya pantas mendapatkan itu. Lalu Reni bertanya, apa tujuannya sekarang? Nelson lalu mengatakan kalau ibu Reni lah yang mengirimnya ke sini. Namun bagi Reni dia tidak pernah memiliki seorang ibu, bahkan masa kecil seorang anak saja tidak pernah merasakannya. Lalu Nelson menceritakan yang sebenarnya terjadi mengenai ibunya yang mengandung Reni pada saat usianya 17 tahun, hingga akhirnya Reni pun mau menemui ibunya yang sembari ditemani oleh Nelson, akhirnya mereka pun berangkat. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui Janice yang sedari tadi menunggu kedatangan mereka. Lalu di situ, Reni bertanya kepada Janice, bagaimana dia bisa percaya kepadanya bahwa ia adalah ibunya. Namun Janice mengatakan, itu terserah padamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, dia akan selalu menjaga Reni dimanapun dia berada. Lalu di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang para agen CIA yang dipimpin oleh Dick. Lalu Dick memperkenalkan dirinya dan mengaku ia mendapatkan tugas untuk membawa mereka para anak magang. Lalu mereka mengatakan mereka tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Lalu tiba-tiba muncul satu tembakan dari arah lain hingga pertempuran pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut karena belati terluka akibat terkena tembakan tadi. Lalu mereka sempat dikejar oleh komplotan Dick, namun pada akhirnya lalu kembali ke tempat Janice, ternyata yang menembak dari arah lain tadi yaitu Flat yang sedang ditodong oleh Nelson. Di situ Janice langsung melapor kejadian barusan kepada Pak Direktur CIA, yang mana Dick datang serta mencoba membunuh para anak magang. Dan Janice berpikir pasti ada orang yang telah menjebak mereka. Lalu dia bertanya, apakah itu Pak Direktur? Pak Direktur hanya menjawab dia tidak mau merespon pertanyaan seperti itu, yang pada akhirnya ia pun langsung menuju ke lokasi tempat kejadian. Lalu kembali ke Nelson, yang mengancam bahwa dia akan menembak jika Flat menyentuh senjata itu. Akan tetapi, lalu kembali ke anak-anak, yang mana di situ mereka sekarang mulai curiga bahwa ada mata-mata di antara mereka. Karena dari pertama mereka berada di villa dekat hutan kemarin, dari mana agen Rusia bisa mengetahui keberadaan mereka. Ditambah lagi tadi Flat muncul kembali dengan melepaskan satu tembakannya. Oleh karena itu, Reni pun mulai mencurigai salah satu di antara mereka, pasti ada yang menjadi mata-mata agen Rusia, yang mana Reni langsung mengecek satu persatu ponsel mereka, hingga ia menemukan satu pesan yang terhubung dengan agen Rusia. Dan ternyata ponsel itu milik analis. Di situ dia tidak mau mengaku apa yang telah ia lakukan, hingga akhirnya. Dan hal itu pun membuat Reni kesal, karena padahal mereka bisa mendapatkan info lebih lanjut mengenai agen Rusia itu. Lalu keesokan harinya di kota New York, tepatnya di sebuah kafe, mereka mulai mencari informasi terkait nomor routing bank yang tertulis di berkas nama-nama anak magang yang masih menjadi pertanyaan bagi mereka.
Lalu Rennie bertanya kepada bartender di situ, apakah dulunya tempat ini bank? Bartender itu menjawab dia tidak tahu soal itu, karena setahunya sudah beberapa tahun sebelumnya tidak pernah ada bank di sini. Tak lama datang seorang ibu-ibu customer di sana. Lalu sambil basa-basi Rennie bertanya kepada ibu itu, apakah dia pernah mendengar Trafalgar 9? Lalu ibu menjelaskan bahwasanya, dulu kala sebelum kode area, semua nomor telepon menggunakan kata-kata. Seperti Trafalgar bisa diartikan menjadi beberapa angka, dan angka itu bisa jadi ada hubungannya dengan cabang lain bank yang mereka cari. Dan setelah dilacak, akhirnya mereka menemukan lokasi bank tersebut yang sudah tidak berfungsi kurang lebih 10 tahun. Lalu di situ Rennie merasa ada yang aneh, yang ternyata Dick telah memata-matai mereka lewat CCTV di sana. Dan mereka pun tidak memperdulikan hal tersebut, hingga akhirnya mereka pun langsung masuk ke dalam. We're still being watched. Sesampainya di dalam, Robicon punya ide cemerlang untuk mengerjai si pengintai dengan melakukan hal ini. I don't think I'll ever get bored of doing that. Lalu di sana mulai mencari satu persatu petunjuk sampai mereka menemukan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tak lama mereka menemukan satu ruangan yang mencurigakan, mereka pun bersiap-siap siapa tahu di dalam ada serangan mendadak. Setelah membobol pintu, mereka pun masuk dengan perlahan dan waspada. Terlihat di dalam ruangan tersebut tidak ada yang mencurigakan, hanya ada berkas-berkas lama yang sudah berantakan. Lalu tiba-tiba Rennie melihat sebuah pintu lift yang membuat mereka semakin penasaran di balik gedung tersebut. Dan berkat keahlian Robicon, pintu lift terbuka dan mereka pun langsung masuk bersama-sama. Lalu pada saat sudah sampai di sebuah ruangan yang terlihat ada beberapa pintu di sana, namun mata mereka tertuju pada satu pintu yang sepertinya sebuah ruangan rahasia. Namun anehnya pintu itu tidak dikunci dengan aman. Dan pada saat mereka mencoba masuk ke dalam, tiba-tiba dan ternyata di sini terlihat banyak sekali anak-anak kecil yang berada di sana, yang ternyata juga anak magang yang sama seperti mereka dulu. Lalu salah satu dari anak tersebut berbicara dan mengatakan, seharusnya kalian tidak datang. Dan tiba-tiba, Nap time. Cover your mouth. ternyata tiba-tiba gas bius keluar, yang mana mereka berusaha mencoba untuk tidak bernafas dikarenakan efeknya mereka bisa tertidur tak sadarkan diri. Namun sayangnya tak satu pun mampu menahannya, hingga akhirnya mereka tertidur dan anak-anak itu pun langsung keluar entah kemana. Lalu beberapa saat kemudian, Nick datang sendirian dan melihat mereka sudah tergeletak di lantai. Tak lama, tiba-tiba Rennie terbangun dan langsung menodong senjata ke arahnya, dan anak-anak yang lain pun akhirnya terbangun dari tidur mereka. Lalu Rennie di situ bertanya siapa Dick sebenarnya dan apa tujuannya. Lalu Dick mengatakan bahwa dirinya adalah CIA, namun Rennie tidak percaya begitu saja. Karena menurutnya, perusahaan CIA tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dick ini. Lalu Dick menjelaskan dengan alasan dia sedang membuat negaranya tempat yang lebih aman, yang mana dengan menciptakan generasi program anak magang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa Rennie dan kawan-kawannya belum apa-apa dibandingkan dengan generasi sekarang. Lalu tak lama kemudian, para anak buah Dick datang yang ingin mencoba membunuh Rennie dan kawan-kawannya. Namun tiba-tiba, dan ya, ternyata Janice dan Nelson datang untuk membantu mereka, hingga adu tembak pun tak terhindarkan lagi. Belum sempat menumbangkan musuh yang tadi, tiba-tiba muncul agen lain dengan perlengkapan dan persenjataan yang lumayan greget. Alhasil, lalu di sisi lain, Nelson terlihat sedang berusaha memojokkan Dick dengan menyuruh untuk menjatuhkan senjatanya. Lalu di situ, mereka terlihat sedang mengungkit masa lalunya, yang mana Dick ini dulu merupakan bosnya Nelson di CIA. Karena masih memiliki dendam di antara mereka, akhirnya pertarungan tangan kosong pun dimulai. Tak lama setelah itu, Pak Direktur datang bersama beberapa agen lain yang melihat para agen yang dibawa Dick sudah tewas. Dan benar saja, kegiatan dan apa yang dilakukan Dick selama ini yaitu di luar pengetahuannya.
Lalu Pak Direktur menugaskan Janice untuk mengurus semua kekacauan ini, serta menjaga anak-anak generasi baru program magang itu tetap dalam pengawasan. Lalu Janice meminta ke Direktur untuk memasukkan lagi Nelson ke tim CIA dan juga putrinya beserta teman-temannya. Lalu Reni mengatakan bahwa dia mau bergabung, namun ada beberapa tuntutan darinya, yang mana anak magang baru ini memiliki waktu bermain seperti anak-anak pada umumnya. Sempat nonton TV, sempat mengadakan acara ulang tahun, jalan-jalan, beli es krim, makan mie ayam, istirahat yang cukup, dan juga jangan disiksa seperti yang sudah mereka alami dulu. Lalu dengan tegas Pak Direktur membantah bahwa tidak pernah ada penyiksaan, bahkan dia tidak mempermasalahkan semua hal yang dituntut Reni. Terserah mereka mau melakukannya, hanya saja mereka selalu dalam pengawasan yang baik. Dan akhirnya Reni pun bersedia jadi agen di CIA bersama ibu dan kawan-kawannya. Dan setelah semuanya terungkap jelas, mereka pun terlihat bahagia atas apa yang telah mereka perjuangkan hingga berhasil. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Janice dan Reni yang membahas masa lalunya di 20 tahun sebelumnya. Di situ terlihat Janice sedang menitipkan Reni ke seorang pria tua dan menyerahkan Reni ke sebuah program magang. Di situ dia dididik dan dipaksa untuk tidak merasakan sakit. Lalu di situ Janice yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memberi semangat dan tetaplah terlihat kuat di depan mereka agar ia tidak semakin disiksa. Dan Janice juga berjanji akan kembali dan selalu mencari cara untuk menemuinya. Setelah janjinya sudah ditepati ke putrinya, dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa saat keinginan lebih diutamakan daripada hati nurani, yang tersisa hanyalah luka dan dendam bagi orang lain. Hidup bukan soal menang sendiri, tapi tentang bagaimana kita tetap manusia, yang mana jika kita pernah berada di titik itu, semoga kita diberi kesadaran untuk memperbaikinya. Itu saja ya guys.